Lanjut. Eh, ada yang bertanya, kami ingin klarifikasi gitu. Ya saya jawab, sepanjang seluruh video saya itu adalah klarifikasi dari semua foto video Superbook, foto video novel yang dilakukan, yang dipresentasikan oleh Nicholas dan Inge. Jadi semua yang ada dalam foto, video, dan novel itu adalah penipuan belaka. Perempuan yang ada di dalam foto video itu bukanlah saya, itu adalah M, dan di dalam novel itu bukan saya, itu adalah M yang sudah ditemukan di Koja oleh Rusia dan oleh Amerika ya. Jadi H bukan M dengan bukti-bukti ijazah dan segalanya, dan tidak berarti Hesti tidak ada kaitannya dengan dua musibah nik. Itu udah sebuah klarifikasi, mau klarifikasi apa lagi gitu. Kalau nggak percaya dengan itu ya jalan buntu gitu loh. Karena kan ini udah lama sekali ya, udah 26 tahun toh berputar-putar terus. Kalau masih percaya pada foto video Superbook itu, novel itu yang disebut Superbook, kenapa berputar-putar terus dan nggak pernah ada goalnya? Kenapa nggak pernah ada klarifikasi, nggak pernah ada eh, verifikasi, nggak pernah ada yang dilakukan untuk mengecek itu apakah benar Hesti atau bukan? Kan salahnya sendiri. Akhirnya berputar-putar terus selama 26 tahun tanpa hasil. Kenapa? Karena itu adalah penipuan dari Inge gitu loh. Jadi bukan kebenaran. Jadi ini bukan saling memfitnah gitu ya. Mereka memfitnah saya kalau saya bicara truth ya, kebenaran ya. Gitu. Jadi saya tidak memfitnah, saya bicara kebenaran. Dan semua yang cuma nonton presentasi itu kan tidak tahu siapa Nicholas, siapa Inge, siapa Arlin. Kan saya yang tahu, jadi saya memberitahu itu adalah truth tentang mereka gitu loh, bukan fitnah. Jadi ini bukan saling memfitnah, saya sedang mengklarifikasi, bukan memfitnah ya. Gitu. Jadi kan udah jelas Hesti bukan M ya. Nah, M itu lagi-lagi saya ulangi, lahirnya di Sukabumi ya, saya lahir di Jakarta tahun 1973 mungkin ya. Nah, sedangkan saya lahir tahun 1962. Nah, terus masuk Jakarta usia lulus SMP yaitu tahun 90, tahun 88. Ya dia terjebak dengan human trafficking sehingga dia dipaksa jadi PSK padahal maksudnya mau jadi PRT. Nah, saya dari lahir udah tinggal di rumah ini ya di Jakarta, dan lahirnya di Jakarta, SD, SMP, ASISI Jakarta, dan banyak saksinya. Jadi jelas Hesti bukan M. Dan M itu juga tidak pernah kuliah arsitektur dan tidak pernah baca buku ya. Kalau udah saya buktikan bahwa saya kuliah arsitektur dan bacaan buku saya banyak ya. Dan kalau ada yang kesini, ini rumah penuh buku ya, dari buku ayah saya, buku kakak-kakak saya, sampai buku-buku saya ya. Dia banyak buku di sini. Terus juga nah, M itu tinggalnya di kos-kosan di daerah Tebet Timur 9 nomor 14 ya. Saya sudah selidiki, saya sudah temukan, dan kos-kosan itu menggandakan telepon saya. Jadi kalau orang telepon ke nomor saya, kemungkinan jatuhnya ke kos-kosan itu, jadi yang datang Hesti palsu bukan Hesti asli gitu. Walaupun dia pakai nama Hesti juga, tapi itu nomor telepon saya. Itu digandakan di Tebet Timur 9 nomor 14, dan sekarang udah di Bredel, dan oleh tahun 2011 sudah di Bredel. Itu kelihatannya sudah digandakan sejak tahun 90, 91 atau 92 ya. Jadi udah lama sekali itu digandakan, baru di Bredel tahun 2011. Jadi dalam sepanjang itu ada 2 nomor ya, ada 2 tempat. Nomornya sama tapi ada 2 tempat tinggal. Jadi kalau misalnya yang jatuh di kos-kosan itu saya tidak tahu ya. Jadi yang kalau ada teman yang memutar telepon saya, mungkin jatuhnya ke kos-kosan itu. Jadi ada banyak komplain ke saya, teman saya ngadu ke saya, kok begini kok begitu. Ternyata emang digandakan ya di kos-kosan ya. Ya itu udah terbukti, dan sudah dibledel yang di sana ya. Dan yang sekantor dengan Arlin Inge itu adalah M, bukan saya ya. Jadi dan yang tidur dengan Nicholas itu adalah M, bukan saya. Nah, Nicholas itu kadang suka terlalu
pikirannya terlalu penuh dengan hesti atau gimana gitu ya. Maaf ya, bukan GR-an tapi begitulah adanya. Karena pernah di depan mata saya di Bali ini, dia di depan saya, duduk di depan saya dengan seorang perempuan dan pangku-pangkuan gitu ya. Dia si Nicholas memangku perempuan itu dan memanggil perempuan itu dengan nama Hesti gitu loh. Jadi Nicholas dalam keadaan mabok mengira perempuan yang mendekati dia itu adalah Hesti gitu ya. Jadi kalau Nicholas tidur, dia merasa tidur dengan Hesti, jangan cepat percaya itu adalah M yang dia pikir Hesti gitu loh. Jadi kalau saya tidak pernah tidur dengan siapa-siapa, saya ini pengikut Yesus sungguhan gitu ya. Nah, Klinge memfitnah menggunakan M itu sejak tahun 90 ya, untuk memfitnah Hesti, untuk memfitnah Hesti di hadapan ayah Nicholas, jadi untuk menipu ayah Nicholas gitu. Jadi itulah yang membuat Nicholas mengira, karena keluarganya ditipu oleh M, jadi dia adalah Inge, jadi dia mengira Hesti adalah M, padahal bukan. Nah, di dalam dokumen Blue tidak disertakan asal usul M ya. Tapi kalau di dokumen yellow, light green, light blue kan jelas asal usul M. Nah, harusnya kalau dilihat dari asal usulnya kan jelas itu bukan Hesti. Di dalam dokumen blue atau dokumen Nicholas tidak dijelaskan asal usulnya M, sehingga Nicholas tidak tahu, jadi dia mengira Hesti adalah M karena dia tidak tahu asal usulnya. Kalau aja dia baca yang dokumen yellow, light green, light blue, maka dia akan tahu bahwa M bukan Hesti. Rupanya Nicholas ditipu oleh light blue, yellow, light green gitu ya. Jadi karena Hesti bukan M, maka Nicholas tidak pernah membantu Hesti. Justru itu kebalikannya, Nicholas tuh parasit bagi Hesti gitu. Jadi selama pernah Hesti kerja sama-sama Nicholas, tetapi gaji saya yang dari grup selalu dikantongin oleh Nicholas gitu. Jadi selama saya kerja di Nicholas hampir nggak ada gaji, dan malah ngabisin tabungan saya gitu. Jadi makanya saya nggak mau lagi ya untuk kerja dengan Nicholas atau satu grup dengan Nicholas, karena ini gaji saya dikantongin oleh Nicholas, nggak diberikan kepada saya gitu. Jadi di mata saya Nicholas tuh parasit, bukan penolong gitu. Dan saya juga tidak menggigit siapa-siapa ya. Saya pengikut Yesus gitu. Nah, pengikut Yesus tuh kenapa saya nggak bilang saya Kristen gitu ya? Karena orang beragama Kristen itu yang KTP Kristen tuh banyak ya. Tapi pengikut Yesus lain lagi ceritanya, itu adalah orang lahir baru, yaitu orang yang bertemu, rohnya bertemu muka dengan Yesus. Sesudah itu jatuh cinta, jadi terus ikut jatuh cinta pada Yesus. Jadi terus ikut Yesus kemana-mana, itulah pengikut Yesus. Dalam kekristenan itu disebut lahir baru. Nah, Nicholas tidak pernah ketemu pribadi dengan Yesus, jadi dia tidak lahir baru. Hanya KTP Katolik, hanya KTP ya. Gitu. Nah, ada satu pengajaran dalam kekristenan yang Nicholas tuh salah tangkap gitu. Misalnya soal bayar harga, ya misalnya bayar harga tuh begini loh. Kalau kita menginginkan sesuatu, kita ingin sukses gitu ya, kalau duniawinya ya, bayar harganya gimana ya, kerja keras gitu. Nah, kalau dalam kekristenan misalnya, saya ingin hikmat Salomo misalnya. Ya kalau ingin hikmat Salomo, bayar harganya untuk mendapatkan itu ya baca Amsal Salomo setiap hari gitu. Jadi saya ingin punya tongkat Musa ya. Kalau untuk ingin tongkat Musa ya harus bayar harganya dengan ketaatan pada firman Tuhan gitu ya. Nah, seperti itulah kira-kira. Tapi kalau Nicholas menerjemahkan itu sebagai kayak balas dendam gitu. Kan Arlen mati, jadi negara harus bayar harganya. Jadi akhirnya banyak orang yang mau jadi rampok ya, korupsi uang negara untuk diserahkan pada Nicholas. Dia pikir itu bayar harga gitu. Padahal bukan begitu pengertiannya. Juga saya dipaksa jadi M atau dipaksa jadi ada lagi tuh yang green F, atau saya nggak tahu deh, banyak perempuan ya, karena katanya untuk bayar harga kan. Arlen kan mati, maaf ya, saya kan nggak ada kaitannya dengan kematian Arlen kayak kalau dengan musibah Nicholas. Jadi saya menolak bayar harga dengan pengertian Nicholas ya, dengan pengertian Nicholas, bukan pengertian kekristenan. Disangka saya yang bikin Arlen mati, karena Arlen mati hasilnya harus dipaksa jadi M. Sorry ya, saya nggak ada urus dengan Arlen mati dan dua musibah Nicholas gitu. Jadi kalau
kenapa ini nggak pernah selesai? Harusnya kan udah jelas. Kenapa nggak pernah selesai berputar-putar terus? Ya jelas mana yang nipu, mana yang bicara truth gitu. Karena yang foto, video, dan novel itu berputar-putar terus membawa audiensnya berputar-putar terus nggak pernah ada goalnya, nggak pernah ada apa-apa. Muter-muter lakukan lagi itu lagi itu lagi itu nggak pernah ada hasil. Harusnya udah tahu dong itu adalah yang nipu ya. Yang saya yang bicara kebenaran. Truth ya, kebenarannya jangan kebenaran yang saya katakan bukan terjemahan righteousness tapi terjemahannya truth, kebenaran. Kalau di bahasa Indonesia kan truth kebenaran, righteousness juga diterjemahkan kebenaran. Jadi saya bedakan ya. Truthnya adalah saya ceritakan di sini ya, yang dalam video saya yang macam-macam itu yang udah mencapai lebih dari 10 video saya udah menceritakan truth tentang kasus ini, bahwa saya bukan M dan saya tidak ada kaitannya dengan dua musibah Nicholas dan Inge itu dua musibah Nicholas dilakukan oleh Inge itu. Dan saya udah ceritakan dia riwayat hidup Inge yang sebenarnya ya, nggak usah percaya penipuan Inge soalnya dan Nicholas soalnya. Oh Inge tuh suci, setan juga ketawa gitu ya. Jadi gini, Inge tuh udah kerja di keluarga Nicholas sejak umur 9 tahun ya. Umur 11 tahun dia jadi istri simpanan ayah Nicholas ya. Terus selama jadi istri simpanan ayah Nicholas itu dia juga jadi striptease. Dia juga belajar ilmu hitam ikut-ikut ayahnya karena ayahnya tuh dukun ilmu hitam ya. Lalu dia umur 27 tahun, tahun 1995 waktu ayah Nicholas meninggal itu dia pindah jadi istri simpanan Nicholas. Itu riwayat hidupnya, itu truth bukan fitnah. Kalau saya cerita lebih banyak lagi mungkin saya orang pada really gitu, pada nggak percaya karena Nicholas tuh cuma ditipu oleh Inge ya. Dia terpesona dengan waktu Inge makan kotorannya gitu, tinjanya waktu Nicholas sakit habis kecelakaan itu gitu. Kalau saya cerita ini pasti orang pada really gitu, pada nggak percaya ya. Tapi itulah truth ya. Jadi Inge memang nggak jelas lah gitu ya karena dia pengikut iblis, jadi kotoran Nicholas aja juga dimakan gitu ya demi mencapai apa yang dia inginkan gitu. Jadi memang hidupnya memang kotor dan rendah sekali yang namanya Inge ya. Dari 9 tahun, dari 11 tahun tepatnya dia udah jadi istri simpanan ayah Nicholas ya. Umur 11 tahun udah bisa seks gitu loh. Jadi dia gila seks gitu, sama aja dengan M yang dikatakan juga gila seks, begitu juga Inge gitu ya. Kalau saya tidak pernah tidur dengan siapapun, pengikut Yesus Kudus. Jadi kesimpulannya karena saya tidak memfitnah, saya bicara truth dan kenyataannya foto, video, novel itu, novel fiksi itu hanya membuat audiens berputar-putar terus. Jadi jelas bahwa itu yang nipu ya. Kalau masih nggak percaya juga bahwa saya bicara truth, ya let God gitu. Kalau melihat saya hidupnya tenang-tenang aja, jangan sirik dengki, jangan dendam, jangan benci. Karena kenapa? Karena saya memang hidupnya lurus-lurus aja, tabur tuai gitu. Ingat bahwa firman Tuhan berkata tabur tuai. Jadi kalau orang menabur kejahatan ya hidupnya nggak akan enak ya, kayak hukum karma gitu. Jadi karena saya tidak berbuat kejahatan apa-apa, apalagi sampai bunuh orang gitu, apa-apaan sih begitu ya, bukan hidup saya. Makanya hidup saya tenang-tenang aja dan umur panjang dan masih sehat sampai hari ini gitu ya. Dan gak usah take over yang harusnya peran Tuhan gitu. Kalau manusia emang tidak mau tahu ya serahkan pada Tuhan. Saya udah klarifikasi dengan banyak video, masih gak percaya juga bahwa itulah truth ya, saya angkat tangan. Gak mau percaya juga ya serahkan pada Tuhan, karena di jalan buntu gitu ya. Kalau masih lah aja mau percaya pada foto, video, novel yang berputar-putar itu ya jalan buntu. Kalau mau kebenaran, kalau mau truth, kebenaran yang artinya truth silahkan dengarkan video-video saya, itulah truth ya. Oke, jadi saya minta ini dihentikan, semua dihentikan dan uang game 11 triliun itu disita saja ya Pak Jokowi ya. Terima kasih.